Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Sosiologi Hukum pertemuan ke-14 yang menunjukkan bahwa pertemuan terakhir. Selanjutnya kalian bersiap-siap untuk menghadapi soal-soal UAS. Syarat kalian mengikuti UAS adalah semua administrasi dipenuhi, dilunasi, biar kalian tidak mengulang kembali. Pertemuan ke-14 yaitu kelanjutan dari pertemuan ke-13, hukum dan kekuasaan. Fungsi daripada kekuasaan terhadap hukum. Kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk hukum, khususnya pembentukan undang-undang. Kekuasaan untuk membentuk hukum dinamakan kekuasaan legislatif, yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwakilan. Dalam praktek ketatanegaraan di berbagai negara, terdapat konvergensi kekuasaan pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang tidak lagi menjadi monopoli parlemen, tapi kerjasama antara parlemen dan pemerintah. Kekuasaan merupakan alat untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum adalah di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Kekuasaan merupakan media untuk melaksanakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan hukum adalah upaya menjalankan atau eksekusi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan badan peradilan tidak akan banyak artinya bagi pengorganisasian kehidupan masyarakat jika tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Otoritas eksekusi merupakan kewenangan kejaksaan dan pengadilan. Hukum dalam mempengaruhi kekuasaan. Kekuasaan tanpa suatu aturan maka akan mengkondisikan keadaan seperti halnya hutan rimba yang hanya berpihak kepada yang kuat dalam dimensi sosial. Disinilah hukum berperan dalam membentuk rambu-rambu cara bermain pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan. Hal tersebut bisa ditemui di konstitusi, di mana konstitusi secara garis besar berisi tentang bagaimana mengatur, membatasi, dan menyelenggarakan kekuasaan dan mengatur tentang hak asasi manusia. Peran hukum dalam mengatur kekuasaan berada dalam lingkup formil. Kekuasaan yang diatur dalam hukum merupakan untuk kepentingan masyarakat luas agar masyarakat yang merupakan objek dari kekuasaan tidak menjadi korban dari kekuasaan. Selain sebagai kepentingan masyarakat, hukum dalam mempengaruhi kekuasaan juga berguna sebagai aturan bermain pihak-pihak yang ingin berkuasa atau merebut kekuasaan. Aturan tersebut berguna sebagai cara main yang fair, yang bisa mengkoordinir semua pihak yang terlibat dalam kekuasaan. Hukum dalam hal ini tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga mengatur pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Kekuasaan dalam mempengaruhi hukum. Eksistensi hukum tanpa ada kekuasaan yang melatar belakangi membuat hukum menjadi mandul. Oleh karena itu perlu suatu kekuasaan yang melatar belakangi hukum. Muncul pertanyaan, bagaimana kekuasaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang bisa dipercaya untuk mempengaruhi hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka bisa didekati dengan metode konseptual, bukan empiris. Karena secara empiris kebanyakan hukum hanya digunakan untuk melegalkan kepentingan penguasa saja. Secara konseptual, kekuasaan yang dimiliki oleh sebagian pihak berangkat dari rasa tidak nyaman masyarakat terhadap keadaan-keadaan yang dianggap bisa menggoyahkan kestabilan masyarakat. Hal ini sama saja baik dalam masyarakat yang liberal ataupun sosialis. Masyarakat tersebut sepakat untuk memberikan mandat sekelompok orang untuk berkuasa dan memiliki kewenangan untuk mengatur mereka agar tetap tercipta kestabilan sosial. Kewenangan untuk mengatur masyarakat dari penguasa, itulah terletak hukum. Terima kasih. Materi mata kuliah hukum, Sosiologi Hukum pertemuan ke-14 secara garis besarnya saja. Seperti biasa, kalian bisa membaca